Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat, kalian semua kuat, kalian semua diberkati oleh Tuhan, dan kalian semua siap untuk belajar matematika bersama dengan Ibu Guru. Oke, belajar matematika lebih mudah dengan Ibu Guru Maria. Kenapa dipersulit? Ya, anak-anak kelas 5, hari ini pelajaran kita tentang matematika ya. Hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Seperti yang Ibu pernah sampaikan di minggu yang lalu, pelajaran kita minggu lalu akan kita sambung di hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah jaga dan lindungi kami sepanjang hari kemarin dan juga hari-hari yang lalu. Tuhan lindungi kami. Semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini anak-anak kelas 5 siap untuk belajar. Berkati mereka supaya mereka diberikan oleh Tuhan kepandaian dan kecerdasan sehingga mudah mengerti dan memahami setiap pelajaran yang mereka terima. Berkati mereka bersama dengan kedua orang tua mereka. Berkati juga ibu guru supaya mampu mendidik dan mengarahkan mereka semua, mengajari mereka semua sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, yang cerdas dan juga takut Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, keluarga kami, bangsa kami, kota kami, sekolahan kami, guru-guru kami, bapak kepala sekolah, semua orang tanpa terkecuali. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa khusus buat Indonesia supaya COVID ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami sepanjang hari-hari ini dan juga hari yang akan datang. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak kelas 5 sudah berdoa ya. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Masih ingatkah kalian dengan operasi hitung bilbul atau bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari 0, positif dan juga negatif. Positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya mengarah ke kanan. Negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya mengarah ke kiri. Minggu lalu penjumlahan dan pengurangan bilbul. Sekarang adalah perkalian dan pembagian bilbul serta sifat-sifat operasi hitung bilbul. Ya, perkalian dan pembagian Ibu sudah tulis rumusnya. Rumus yang perlu kalian ingat adalah berbeda dengan penjumlahan pengurangan, kita pakai cerita. Punya hutang, kalau ditambah punya hutang lagi. Artinya bahwa banyak hutang berarti negatif. Tapi ini perkalian dan pembagian so ada rumusnya. Ya. Positif kali positif sama dengan positif. Sama rumusnya dengan pembagian. Positif dibagi positif sama dengan positif. Contohnya adalah 8 kali 2 sama dengan 16. Ya. Atau 16 dibagi 8 sama dengan 2. Betul ini? Betul tak? Oke. Sekarang rumus yang kedua. Negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Negatif 8 kali 2 berarti negatif 16. Negatif 16 dibagi 8 berarti hasilnya negatif 2. Begitu sebaliknya di rumus yang ketiga. Positif kali negatif sama dengan negatif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Dibalik sama ya. Oke. Oke. 8 kali negatif 2 sama dengan negatif 16. 16 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 2. Jadi mau dibolak-balik hasil tetap negatif. Nah, berbeda dengan negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Kenapa? Sama seperti penjumlahan dan pengurangan minggu lalu, tanda kurang ketemu dengan negatif dia berubah jadi positif. Ya, sama juga dengan berlaku di perkalian dan juga pembagian. Negatif ketemu negatif, positif. Oke, negatif kali negatif positif. Negatif dibagi negatif positif, gitu ya.
Contoh, negatif 8, ini sudah ada. Negatif 8 kali negatif 2. Negatif 16 dibagi negatif 18, hasilnya negatif 8, hasilnya 2. Negatif 8 kali negatif 2 sama dengan positif 16. Negatif 16 dibagi negatif 8 sama dengan positif. Ini tanda positif tapi berhubungan dia tanda positif, maka tidak perlu diberi lagi tanda positif. Hapus saja. Cukup dengan 16 dan 2. Itu terjadi pada perkalian dan pembagian sesuai rumus yang sudah Ibu sampaikan. Kalian bisa buka kembali dokumen Word minggu yang lalu, pasti ada ini rumus ini ya. Oke anak-anak, ini hanya perkalian yang simpel. Bagaimana Ibu jika perkalian yang terdiri atas ratusan, puluhan, satuan, ribuan, ratusan, puluhan, satu ada atas 5, so lebih besar itu perkaliannya. Ya, seperti kemarin dalam pengurangan dan penjumlahan, Ibu kasih 3 angka, ditambah 3 angka, 3 angka dikurangi 3 angka, kalian masih bingung. Wait nih, oke, tunggu Ibu nanti akan datang, oke, Ibu akan membuat link YouTube dengan penjumlahan dan pengurangan perkalian atau pembagian di angka lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Ibu akan berikan cara-cara yang mudah untuk kalian supaya kalian mudah memahami. Tapi nanti ya di link YouTube berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar di sifat-sifat operasi hitung. Ibu akan hapus dulu di bagian perkalian dan juga pembagian. Oke, anak-anak? Oke, anak-anak, sekarang masuk di bagian yang kedua. Hari ini sifat-sifat operasi hitung virgul. Ada sifat, yaitu sifat yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Jadi bilangannya, angkanya ditukar-tukar. Oke? Sifat komutatif atau pertukaran yang terjadi pada penjumlahan A ditambah B kan ditukar, tinggal dibalik, B ditambah A. Seperti yang ada di papan tulis. Sifat komutatif atau pertukaran yang terjadi pada perkalian A kali B sama dengan B kali A, seperti yang ada di papan tulis. Toh tinggal tukar menukar, kalian sudah tahu itu ya. Misal contoh 6 tambah 2 sama dengan 2 tambah 6, hasilnya adalah 8. Betul toh? Oke. Sekarang contoh yang kedua, yang perkalian 6 kali 2 sama dengan 2 kali 6, dibolak-balik sama toh, hasilnya 12 dengan 12. Itu sifat pertukaran, jadi saling tukar menukar, gampang toh. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan, dikelompokkan ya. Contohnya A ditambah B dalam kurung tutup kurung ditambah C ya. A tambah B dalam kurung tutup kurung tambah C. A-nya A tambah B tambah C. Jadi B-nya yang tadinya tanda kurung AB sekarang tanda kurungnya dirubah ke BC ya. Contohnya adalah, oke, kita hapus dulu papan tulis. Bisa contoh dalam kurungnya 2 ditambah 6, atau ganti saja ya, 4 tambah 6 ditambah 10. Toh 4 tambah 6 tambah 10 itu dikelompokkan ya. Dikelompokkan 4 tambah 6 tambah 10 dikelompokkan. Jadi berubah 4 ditambah yang dalam kurung tutup kurung adalah 6 ditambah 10. Hasilnya sama, tetap hasilnya akan sama. 4 tambah 6 10 ditambah 10 adalah 20. Sama dengan 4 saja tambah 6 tambah 10 16. 4 tambah 16 hasilnya tetap 20. Toh hasilnya sama 20. Sama toh? Sama. Itu terjadi pada penjumlahan. Sifat asosiatif yang terjadi pada perkalian adalah A kali B dalam kurung tutup kurung kali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung tutup kurung. Jadi A kali B dalam kurung tutup kurung kali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung tutup kurung. Itu
kasih contoh adalah 2 kali 3 kali 4. Oke, dikelompokkan 2 sendiri masih kali, yang dikurung sekarang 3 kali 4. Oke, sama kok, karena dia masih ada dalam perkalian yang sama, masih ada dalam penjumlah. Karena dia masih ada dalam perkalian yang sama, dalam penjumlahan yang sama, kalian mau bolak-balik toh pertukarannya apa, pengelompokannya mau dirubah seperti Cak Ibu contohkan, ini tetap hasilnya sama. 2 kali 3 6 kali 4 sama dengan 24, sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Sama toh? Dikelompokkan. Itu yang terjadi pada sifat asosiatif. Ya, nanti kalian ulang-ulang kembali, Ibu punya video supaya kalian lebih tahu. Nah, sekarang sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif atau penyebaran, contohnya itu ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, toh ada pembagian. Kalau semuanya itu dalam satu soal ada, mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah perkalian lebih dulu, pembagian lebih dulu, baru penjumlahan dan juga pengurangan. Oke, tapi di sifat distribusi atau penyebaran ini, Ibu ambil contoh hanya di perkalian dan penjumlahan ya. A kali B ditambah C. Karena B ditambah C, oke, karena B ditambah C, maka orang mesti pisahkan. Jadi A dikalikan B dulu, toh, baru tanda tambah di sini, baru A kali C. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Pada sifat distributif, Ibu akan hapus papan dulu supaya kalian tahu. Oke. Ibu kasih contoh ya pada sifat distributif atau penyebaran. 4 kali 2 ditambah 3. 4 kali 2 ditambah 3. Oke. Disebar dia ya, disebar. Kalau contoh, kalau misalnya Ibu langsung 4 kalikan 2 tambah 5, ini hasilnya kan 20. Oke. Sekarang orang sebar seperti yang ada di sifat distributif ya. Oke. 4 ini orang kasih kali dengan 2. Oke, tutup baru ditambah 4 lagi ini, toh 4 lagi ini orang kasih kali dengan 3. Orang hitung ya, 4 kali 2 8 ditambah 4 kali 3 12 sama dengan 20. Sama toh? Nah, disebar ya. Jadi sama dengan langsung 4 kali 5. Tapi karena nanti ada pertanyaan dari Ibu, kerjakan dengan sifat distributif, berarti kalian mesti memakai sifat ini ya. Sekarang contoh yang kedua, apabila terjadi A plus B kali C sama dengan A ditambah BC. Tunggu ya. Contoh yang kedua, 5 ditambah 3 kali 4 sama dengan 5 ditambah 3 titik 4 atau hasil daripada 3 kali 4 ini ya, hasil daripada 3 kali 4 ini. Seperti yang Ibu sudah ceritakan tadi dalam penjumlahan dan pengurangan atau pembagian atau perkalian, yang harus dihitung lebih dulu adalah perkaliannya dulu. Jadi orang hitung dulu ini no. Jadi BC ini hasil dari 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Toh, orang hitung ya. Sama toh, 5 kali 12. 5 tambah 12. Ini juga turun 5 tambah 12. Sama toh? Hasilnya adalah 17. Ini juga 17. Sama toh? Jadi tidak boleh kalian kalau seandainya ada semacam ini, perhatikan ya. Ibu hapus ini, Ibu hapus yang tanda anak ini ya, tanda apa?
tanda kurungnya ibu hapus. Kok kalian kerjakan dulu 5 ditambah 3 8, baru kali 4. Berapa 5 tambah 3? Ya, contoh. Ini tadi hasilnya 17 ya kalau pakai cara penyebaran. Oke. Sekarang kalau misalnya ibu tanda kurung dan tutup kurung ini ibu kasih hilang. Bagaimana cara pengerjaan kalian? Apa kalian akan 5 ditambah 3 dulu sama dengan 8, baru dikali 4 sama dengan 32? Ini salah. Hasilnya salah. Yang benar adalah 17 karena terang harus disebar secara benar, gitu ya. Oke, anak-anak kelas 5, ini adalah contoh kecil, angka-angka kecil yang ibu contohkan ke kalian ya. Nanti ada angka 3 angka, 4 angka, 5 angka yang ibu akan berikan kepada kalian nanti lewat link YouTube ya. Lihat link itu nanti ibu akan bagi ya. Ibu akan buat lalu ibu akan bagikan kepada kalian. Ini semua tadi yang tolong pelajari adalah sifat-sifat operasi itu. Dan ingat, apabila nanti ada soal ya dalam penjumlahan, dalam pengurangan, dalam pertukaran, pengelompokan, penyebaran, jika ada negatif, positif, kalian lihat kembali rumusnya. Kalau penjumlahan dan pengurangan kalau sudah lupa, kalian lihat lagi ibu punya video yang lalu. Jadi kalau misalnya negatif 8 ditambah 4, kalian lihat dulu itu angka mana yang lebih besar. Kalau angkanya yang lebih besar adalah negatif 8, berarti tanda akhir pasti negatif. Toh, baru 8 dikurangi 4 sama dengan 2. Seperti itu. Kalian ulang kembali ya, ulang kembali video itu supaya kalian tahu. Karena nanti akan ada soal operasi hitung bilangan bilbul. Jadi tidak hanya angka positif aja, tapi ada juga positif dan juga negatif. Oke anak-anakku, tugas kalian ada setelah video ini. Oke. Nah, anak-anak kelas 5, tadi kalian sudah lihat tugas kalian kan? Oke, kerjakan tugas kalian dengan baik, dengan teliti. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke ibu. Oke, anak-anak kelas 5, hanya itu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa malu bertanya sesaat di jalan. Oke, tetap sehat, salam sehat dari Ibu Maria. Oke, 3M. Membaca, menyimak, dan menulis. Baca kembali rangkuman materi di file Word, simak dan perhatikan apapun yang tertulis di situ, dan kalian tulis tugas kalian. Dan ingat prokes 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke anak-anak kelas 5, hanya itu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa setelah kalian belajar, kalian harus berdoa lebih dahulu. Menutup dengan kegiatan dengan doa. Terima kasih anak-anak kelas 5. Salam sehat, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.